kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga mengantuk, motor dan truk saling bertabrakan di Jalan Poros Biringkasi, Kabupaten Pangkep. Pemotor terseret hingga sejauh 10 meter. Terpergok mencuri tembaga, kontraktor asal Kabupaten Wajo bunuh tenaga kerja asing asal Cina di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pasukan Juku Eja PSM Makassar memastikan diri ikut dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2024 dengan menyiapkan skuad terbaiknya. Belasan aparatur sipil negara atau ASN yang diduga perangkat kelurahan di Kabupaten Pangkep mengkampanyekan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Keberpihakan belasan lurah hingga sekretarisnya itu kini telah dikaji oleh Bawaslu Pangkep. Belasan aparatur sipil negara atau ASN menggunakan seragam dan tampak berkumpul di sebuah tempat. Mereka mengkampanyekan salah satu calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau Abdul Rahman Asegaf. Diduga video itu diambil pada 8 Juli 2024, kemudian ramai jadi pembicaraan di media sosial. Bawaslu Kabupaten Pangkep telah melihat video yang viral itu. Bahkan 10 ASN telah dilakukan klarifikasi. Namun Bawaslu masih akan melakukan kajian terkait ucapan belasan ASN yang mendukung salah satu paslon peserta pilkada di Kabupaten Pangkep itu. Nama itu ya kita undang mereka. Kalau proses penanganannya kan setelah klarifikasi di sini ke mana lagi? Kalau di Undang-Undang 10/2016 pilkada sesungguhnya Bawaslu tidak melahirkan putusan tapi rekomendasi saja. Nah kalau misalnya dia sifatnya pelanggaran netralitas ASN, berarti kami merekomendasikan ke KSN. Apakah kemudian nanti KSN-nya akan menilai? Ratusan siswa baru SMA Negeri 8 Makassar mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah dengan cara unik. Mereka menghadirkan orang tua sebagai wujud kasih sayang murid kepada orang tua agar bisa melalui masa sekolah dengan nilai sempurna. Tradisi ini juga dilakukan setiap ajaran baru untuk merekatkan hubungan anak dengan orang tuanya. Entah ibu apa yang membuatku seperti ini, Mama. Tradisi mencuci kaki orang tua. Inilah tradisi yang diterapkan tenaga pengajar di SMA Negeri 8 Kota Makassar. Kegiatan ini digelar pada Sabtu lalu. Tradisi basuh kaki orang tua ini bahkan menjadi momen haru. Tak sedikit orang tua yang meneteskan air mata melihat anaknya membasuh kakinya. Dan saya tahu bahwa semua ini aku memegang tubuhmu saat ini yang begitu membuatmu. Tangisan haru orang tua pecah saat melihat anak-anak mereka dengan perlahan membasuh kakinya. Tidak hanya para ibu yang menangis, seorang ayah tampak ikut andil dalam tradisi ini. Sekolah menerapkan tradisi ini sebagai salah satu rangkaian di masa pengenalan lingkungan sekolah. Tradisi ini digelar agar bisa merekatkan orang tua dan anaknya sebelum menjalani masa belajar di SMA Negeri 8 Makassar. Anak-anak diminta mengingat kembali semua kenangan masa kecil bersama orang tua, masa-masa bermain bersama ibu dan ayah, serta meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan selama ini. Rutin kami laksanakan di setiap awal tahun pelajaran, di mana kita memperkenalkan kepada siswa-siswa baru tentang bagaimana beradab dan beretika, menghormati orang tua, karena dengan restu orang tua lah yakin dan percaya bahwa keberkahan hidup di dunia dan akhirat akan kita dapatkan kelak. Yang paling pertama itu adalah kita berangkat dari pendidikan karakter dulu, karena apapun gagasan besar yang kita lakukan tanpa karakter, adab, etika yang baik, maka gagasan-gagasan itu tidak akan maksimal kita dapatkan. Untuk acara biar basuh kaki orang tua. Ada. Kalau pas dapat undangannya bagaimana pendapatnya Ibu? Alhamdulillah ya.
kegiatan yang sangat bagus. Itu kegiatan merekatkan antara anak dan orang tua, kegiatan yang menyadarkan kepada anak bahwa pentingnya restu orang tua agar lebih menjaga perasaan orang tuanya, menjaga diri, menjaga kelakuan, menjaga sikap kepada orang tuanya. Dengan membangun karakter anak dan mendekatkan siswa dan orang tuanya, diharapkan para siswa akan lebih mengerti kasih sayang dan arti cinta kasih orang tua, sehingga siswa terhindar dari kenakalan remaja dan fokus dalam belajar. Kami lakukan puas, tapi mulai dibuatkan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Silakan. Ada dinosaurus datang di Kota Makassar. Iya, lebih tepatnya di wahana permainan yang ada di salah satu mal. Bentuk yang besar membuat seakan-akan replika itu seperti nyata. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Bermain bersama replika hewan purba dinosaurus. Rupanya jadi pilihan banyak anak-anak untuk menghabiskan waktu bersantainya. Wahana ini berada di pusat perbelanjaan modern di Jalan Ratulangi, Kota Makassar. Lokasi ini nampak begitu ramai pengunjung, apalagi di akhir pekan. Ukurannya ada yang raksasa, ada pula yang setara dengan tinggi manusia dewasa, sehingga menarik minat para pengunjung untuk mendekat. Akhir pekan, wisata ini dibanjiri oleh ribuan orang. Di setiap sudut, Anda akan disambut oleh wahana-wahana menarik yang ada hubungannya dengan dinosaurus. Selain replika yang bisa bergerak, pengunjung juga bisa belajar tentang seluk-beluk hewan yang telah punah ini. Mulai spesiesnya, nama, habitat, hingga tempat tinggalnya. Anak-anak pun terhibur dengan replika hewan purba kala itu. Apalagi mereka bisa naik ke atasnya dan dikendalikan untuk bisa bergerak, layaknya mobil-mobilan. Untuk dibukanya kami mulai tanggal 17 Juni sampai tanggal 17 Juli, 1 bulan. Iya, 1 bulan. Dan kebetulan untuk di Makassar ini, untuk pertama kalinya di Sulawesi. Iya. Iya, memang seperti itu. Waktu yang kami pilih adalah waktu-waktu yang seperti ini. Terus di momen liburan sekolah ini jumlah pengunjung bagaimana? Untuk di Makassar ini setiap harinya ada penambahan juga ada penurunan. Jadi setiap harinya itu tidak sama. Jadi untuk awal itu animonya sangat tinggi ya, tapi untuk hari-hari berikutnya itu ada penurunan, tapi juga ada kenaikan di hari-hari Minggu, weekend seperti itu. Untuk masuk ke dalam wahana ini, pengunjung harus merogoh kocek Rp50.000 per orang untuk bisa melihat hewan purbakala dengan sentuhan teknologi. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Pasukan Juku Eja PSM Makassar memastikan diri ikut dalam turnamen Pramusim Piala Presiden 2024 dengan menyiapkan skuad terbaiknya. PSM Makassar menilai Piala Presiden sebagai ajang pemantapan tim dalam mengarungi Liga 1 2024-2025. PSM Makassar memastikan diri mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden dengan menyiapkan skuad terbaiknya. Pasukan Juku Eja saat ini bermateri dominasi pemain baru, terutama pemain asing yang kini memperkuat skuad besutan pelatih kepala Bernardo Tavares. Dari 8 pemain asing yang dipersyaratkan, saat ini PSM Makassar menyisakan 1 slot untuk pemain asing untuk mengarungi Liga 1 2024-2025. Selain merekrut pemain asing baru, PSM Makassar juga merekrut penjaga gawang yang tak asing bagi pecinta PSM Makassar, yakni Hilmansyah, yang kembali ke PSM Makassar usai memperkuat Trans Nusantara milik Raffi Ahmad. Undangannya sudah masuk via email ke email klub, dan setelah kita diskusi dengan tim manajerial, direksi dan tim pelatih, kita langsung merespon surat itu, kita balas. Balasannya itu tentang kesiapan kita untuk ikut serta dalam turnamen itu. Meski tidak memasang target, namun PSM Makassar menyiapkan skuad terbaiknya serta beberapa pemain yang masih berstatus uji coba diikutkan dalam turnamen Piala Presiden. Andi Masari melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.